Assalamualaikum dan selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama dengan saya Wanda Wangkarisi di China. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Apakah sehat semuanya? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan ya, teman-teman online. Oke teman-teman, di sini langsung saja saya ingin menjelaskan kepada teman-teman, saya ingin memberitahu lebih tepatnya kepada teman-teman semuanya. Video papa saya kembali ke Indonesia. Jadi papa saya itu di China hanya selama 2 bulan ya teman-teman. Nggak sampai 2 bulan lah, 1 bulan lebih. Sisa berapa hari itu baru mau genap 2 bulan teman-teman. Memberikan penjelasan kepada teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua melihat kenapa ayah saya sudah tidak terlihat ya. Jadi teman-teman, di sini sebelum saya menjelaskan, saya mau minta maaf dulu kepada teman-teman semua. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman online saya, kepada teman-teman subscriber saya. Jadi kenapa saya selama 2 bulan itu tidak pernah membuat vlog tentang keberadaan ayah saya selama berada di China. Saya mohon maaf ya teman-teman. Jadi di situ saya bukan saya tidak ingin teman-teman sebenarnya, cuman banyak kesibukan dan juga ada beberapa kesempatan yang mungkin kesempatan di tempat lain. Baru di satu sisi saya juga punya anak ya yang saya harus urus ke sekolah, dan tahulah teman-teman sendiri kan tahu kalau buat video vlog seperti itu kita harus fokus, terus mau ngeditnya juga harus fokus tanpa ada yang mengganggu seperti itu teman-teman. Bapak saya kesini tuh mau buat pesta karena acara pesta pernikahan saya yang belum dilangsungkan di China, dan saya dan suami itu menyepakati untuk mengundang papa saya, perwakilan dari keluarga saya untuk datang ke mana? Ke China teman-teman. Singkat cerita tadi seperti apa yang saya sampaikan, papa saya itu di China selama 2 bulan ya. Jadi sebenarnya visa papa saya itu diberikan dari pihak visa itu sebenarnya 6 bulan. Diberikan waktu untuk stay di China itu kurang waktu selama 6 bulan. Cuma memakai kesempatan itu hanya 2 bulan saja teman-teman. Kenapa papa saya itu cepat kembali hanya 2 bulan saja di China? Karena pertama memiliki alasan yang pertama, adik-adik saya itu kan saya masih memiliki adik ya, adik saya masih 4, ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi karena adik saya itu mau sekolah dari SMP mau ke SMA ya, seperti itu. Jadi ada beberapa yang mau diurus, mau masuk sekolah, ada yang mau masuk SMA ya, adik-adik saya. Jadi itu mama saya sendiri tuh bukan tidak bisa urus teman-teman, sedikit susah mau urusnya. Jadi bapak saya yang harus urus, bapak saya yang harus turun tangan semuanya. Sedangkan posisi bapak saya sementara di sini. Dan karena saya, papa dan adik saya dan suami saya itu berbincang-bincang, dan ini hal yang penting karena mengenai sekolah. Dan kebetulan karena di China suasananya dingin, terus cuaca sama suhunya dingin, tahan teman-teman, sampai-sampai batuk. Terus yang tidak pernah dalam hidupnya itu mungkin tidak pernah mimisan, itu jadi mimisan sampai keluar darah dari hidung karena suhu tadi. Yang tadinya biasa saya bilang, Pak, ndak mandi itu kan pakai air panas ya teman-teman. Di sini di China itu kalau musim dingin itu kan mandi pakai air panas. Cuman mungkin mandinya setiap hari meskipun air panas kan di sini kan di China kan orang-orang itu biasanya mandi kalau musim panas itu 2 minggu sekali, 1 minggu sekali kan begitu. Mungkin setiap harinya mungkin lap saja atau bersih-bersih, ndak mandi dari kepala. Kalau papa saya itu mandinya setiap hari teman-teman, karena dia mau sholat kan, katanya harus mau mandi setiap hari, dan saya itu sudah melarang, cuman papa saya itu ndak dengar teman-teman. Mungkin karena faktor itu juga suhu sama cuaca yang tadi dingin itu, karena kebetulan salju makanya mimisan sampai batuk. Jadi saya itu sudah takut sama suami, dan kita bawa sama adik juga, sama adik ipar, kita bawalah periksa ke rumah sakit. Alhamdulillah nggak kenapa-kenapa, cuman karena faktor kedinginan, karena kebetulan papa saya itu punya riwayat sakit ya teman-teman, asam urat. Papa saya itu nggak bisa di tempat yang lama-lama dingin, di tempat berair lama-lama itu bisa sakit, kakinya itu bisa bengkak teman-teman. Jadi makanya selama di China itu baik mertua saya maupun mertua adik saya
suami saya maupun suami adik saya itu pergi antar papa saya itu periksa, dan alhamdulillah mungkin hasilnya enggak terlalu bagaimana ya teman-teman, cuma dikasihkan obat terus dibawa ke tempat terapi seperti itu. Jadi kakinya itu agak mendingan seperti itu teman-teman. Sebenarnya obat-obat di China itu semuanya bagus, cuman kan namanya pengobatan itu tidak ada yang instan ya teman-teman, itu pelan-pelan. Yang penting kita itu bisa menjaga kesehatan tadi, yang tadinya dokter bilang jangan di tempat dingin, jangan sering ini. Yang penting itu kita konsumsi obat dan kita dengar apa yang dikatakan dokter, insya Allah bisa sembuh secara perlahan. Cuman kan namanya kita di Indonesia ya, apalagi papa saya itu nggak bisa dia, papa saya seorang petani, nggak bisa dia kalau dia nggak turun di kolam, nggak bisa dia nggak turun di sawah begitu teman-teman, harus turun meskipun dia papa saya itu kembali lebih cepat ke Indonesia teman-teman. Pertama adik-adik saya mau sekolah, lanjut sekolah ke SMA, mau urus keperluan dan beberapa urusan-urusan lain untuk adik saya masuk sekolah. Dan yang kedua karena papa saya tadi nggak bisa tahan di sini karena musim dingin dan salju, karena mungkin kesehatannya menolak begitu teman-teman, kan beda ya suhu sama cuaca kita di Indonesia sama di China seperti itu teman-teman. Tapi untuk bahagia, papa saya itu sangat-sangat bahagia, senang sekali. Papa saya justru bilang sama saya, sama adik saya itu dia sangat puas sudah di China. Dan ini adalah hal penting karena adik-adik saya mau sekolah, dia harus pulang lebih awal seperti itu teman-teman. Karena mama saya itu tidak bisa urus sendiri, papa saya harus turun tangan langsung. Jadi karena selama di China itu, papa saya itu bisa jalan-jalan, bisa pergi ke tempat-tempat makan lainnya. Kita itu membawa papa itu ke Lanzhou Ramen ya, rumah makan muslim, restoran muslim yang ada di tempat kami, beberapa tempat kami. Itu papa sangat senang dan dia bersyukur ternyata di tempat kami itu ada Lanzhou Ramen, ada makanan muslim, makanan yang halal-halal. Saya bilang sebenarnya banyak sih Pak, saya bilang begitu. Dan alhamdulillah itu yang membuat bapak saya juga lega, terus melihat keluarga saya, suami saya, dan melihat keluarga suami, begitupun keluarga adik dari suami saya itu sangat baik dan ramah, dan itu membuat papa saya semakin bahagia dan lega, dan dia cepat kembali seperti itu. Harapan dan doa papa saya itu dia melihat keadaan kami di sini itu sangat bagus, dan bapak saya sangat lega untuk meninggalkan anak perempuannya 2 orang, ditinggalkan jauh ke negaranya. Itu membuat dia lega dan dia cukup puas untuk kembali ke Indonesia, teman. Jadi seperti itu teman-teman, karena kemarin berhubung juga itu kita di awal puasa ya kemarin, bukan awal puasa, pertengahan puasa itu kemarin teman-teman. Jadi makanya papa saya itu mau kejar juga, kebetulan mau lebaran kan. Sebenarnya lebaran di sini juga bisa karena kita juga punya masjid di sini. Cuman papa saya pikir adik-adik saya ini mau persiapan mau sekolah, terus banyak yang mau diurus. Terus yang kedua kesehatan papa saya karena terganggu adanya musim dingin dan suhu yang sangat dingin. Bayangkan papa saya di sini salju itu sampai berapa kali ya? Turun salju terus teman-teman, salju lebat, itu yang buat bapak saya sampai mimisan kan teman-teman, kakinya sakit, sudah minum obat, sudah diterapi tapi masih ada sakit. Tapi alhamdulillah kemarin sebelum pulang kita mertua adik saya itu sama adik saya itu bawa ke tempat terapi, dan saya dan suami itu memberikan obat, bawa papa juga untuk pergi membeli obat untuk kembali ke Indonesia. Dan alhamdulillah papa itu sakit kakinya itu sudah mulai enak teman-teman. Mungkin bapak bilang kemarin mungkin bukan karena apa sih, cuman karena suhu sama cuaca musim dingin itu saja, salju dingin terus suhunya di bawah -10 kemarin teman-teman. Makanya itu yang bikin papa itu benar-benar merasa kesehatannya kurang terganggu ya seperti itu teman-teman. Meskipun setiap hari mungkin pakai AC kan, tapi kan tidak mungkin di mana-mana ada AC. Di WC pun setiap hari jalan AC, di ruang tamu ada AC, cukup di kamar saja yang ada AC teman-teman.
Makanya itu bapak saya menyimpulkan karena kebetulan puasa, mau adik-adik saya mau masuk SMA kan banyak yang diurus. Terus yang kedua, yang tadi musim itu kesehatannya sedikit terganggu karena cuaca, faktor cuaca sama suhu tadi kan, musim. Terus yang ketiga, sudah mau dekat lebaran teman-teman, pertengahan puasa, jadi bapak saya ini mau kejar lebaran seperti itu, karena kan tidak mungkin cuman ibu sama adik-adik mama lebaran di Indonesia teman-teman. Makanya papa saya bilang, karena kebetulan saya mau antar papa saya kemarin pulang ke Sulawesi ya teman, ke Palu, jadi saya sama suami itu kita bicarakan bagaimana ini mau pulang. Alhamdulillah itu suami itu kasih, ya udah karena sudah mau hampir 2 tahun saya enggak pulang. Suami bilang enggak apa-apa karena kebetulan juga anak-anak libur juga kan sekolah, jadi ya enggak apa-apa, pergi saja katanya, pergi ke Palu antar papa nanti sekitar berapa bulan di sana, karena juga kebetulan di Palu ada yang saya urus, dan di Palu saya sama suami punya urusan di Palu. Jadi saya bawalah kembalilah papa lebih awal 2 bulan dari jangka visanya selama 6 bulan seperti itu teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, singkat cerita langsung saja saya akan memberikan tayangan-tayangan videonya, beberapa potongan-potongan video papa saya selama berada di China. Dari video bersama saya dan bersama adik saya, nanti saya akan tayangkan di video-video ini ya, potongan-potongan video itu. Mungkin tidak semua video ya teman-teman, karena kita mengambil gambar mungkin hanya sedikit-sedikit potongan-potongan video, saking kita senangnya sampai kita mau video pun itu sudah ndak teringat lagi teman-teman, karena kita mau apa ya, mau merasakan momen di mana papa saya itu datang ke China, kita itu bawa kemana. Jadi nanti saya perlihatkan ya potongan-potongan video. Oke teman-teman, sekalian saja saya akhiri videonya dengan potongan video ini. Assalamualaikum dan selamat pagi teman-teman. Sampai jumpa nanti. 神大骨灰多大了？90了嘞，90。这个大稀碎。这个吧，啊，这个对。他那个人都黑里边儿，他那个人都黑里边儿都挖黑的。这哪里像你以后白了吧？哪哎都，挖黑的。天，天意，他们大家很强。对，什么意思？下次把你媳妇带来。Lain kali bawa kemari, gue bilang nggak nanti. 那我还有一个。 Ini ada apa? Ya. 他都吃过饭了，他在外面。 Ini, belum. ini saya panas. Tidak pakai jaket. 这边的气温和香港和广东。你们都洗好了？还没想，一接着说吧，几点的1点半。没洗啊？到下面拉面馆吃饭呢。他们呢？过来啊。嘿嘿。Mantap. Mantap.
Bukan main, ditinggal sebentar so lincah ya. Bukan main lah ya, wis. Orang minta saya kasih, jangan banyak uang di situ. Jangan dipegang. Makan sahur sama Ini kita pulang. Ulang tahun nanti. Lala, Isa, Bowu, Ya. sudah besar, sudah menikah, sudah apa semua. Kamu sudah tua. Ini ke sini pulang. salam papa. Ya. Hmm. Ya. Hah? Pergi jalan hati-hati. Saya lagi. Ya. Oke. Oke. Pergi. Coba. Coba. Tadi. Nanti saya ke sana lagi. Yo. Hah?